Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang ibu dari NTB yang di dalam bimbingan saya dengan jarak jauh, yang saya anjurkan untuk mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana bertakwa kepada Allah, dengan tidak meninggalkan amalan yang diwajibkan Allah dan menambahi dengan amalan sunnah, memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah, membaca selama 30 menit setiap hari dalam keadaan suci menghadap kiblat, dan dilakukan selama 40 hari tanpa putus. Jika perempuan lagi haid, bisa tetap mengamalkannya tanpa berwudu, tapi dengan syarat tetap menutup aurat, tetap memakai mukena menghadap kiblat. Sehingga dengan mujahadah tersebut, saudari kita, seorang ibu dari NTB ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Mimpi yang beliau alami adalah mimpi menangkap ikan yang sangat banyak. Apa takwil mimpi atau makna mimpi menangkap ikan yang sangat banyak tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi bukan hanya sebagai kembangnya tidur, melainkan bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Seperti halnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Kisah mimpi juga banyak terdapat di dalam surat Yusuf tentang takdir, yang mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi yang dialami Raja Mesir, mimpi yang dialami 2 tawanan di dalam penjara di saat dulu bersama Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji di dalam penjara. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Di dalam surat An-Nahl dan juga surat Al-Fat, itu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi seseorang yang beragama Islam, yang levelnya muslim, yang saleh dan juga level seorang mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat pertolongan dari Allah berupa mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganjurkan untuk diceritakan. Mimpi jenis yang kedua yaitu mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Beliau menganjurkan untuk tidak menceritakan, karena hal itu tidak bermanfaat kepada kita, kepada manusia, karena mimpi dari setan itu hanyalah godaan untuk agar supaya manusia itu was-was di dalam menjalani kehidupan. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi karena bisikan hati. Ketika masih terjaga sebelum tidur, kita sering memikirkan sesuatu itu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga ini tidak perlu dicari takwilnya atau maknanya karena tidak memiliki makna. Hal itu juga tidak perlu diceritakan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, untuk kita mengetahui bagaimana mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini, salah satu contohnya seperti yang sekarang saya kisahkan kepada Anda semua. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi, menangkap ikan yang sangat banyak. Nah, maknanya adalah ikan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena visual yang Allah tunjukkan dalam mimpi itu, entah itu benda ataupun hewan misalkan, kalau itu tidak terkait dengan sesuatu yang haram untuk dimiliki atau untuk dimakan, maka itu bermakna baik.
Nah, makna mimpi atau takwil mimpi itu pastilah ada benang merahnya dengan ayat-ayat Al-Quran, juga terkait dengan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, firman Allah terkait dengan ikan terdapat pada surat An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan, yaitu ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur." Nah, itu terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 14. Jadi Allah itu berfirman bahwa kita diberikan rezeki berupa ikan, daging segar dari ikan yang terdapat di lautan. Nah, berarti mimpi yang dialami saudari kita itu bermakna rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, rizki itu jangan semata-mata kita menganggap berupa materi saja. Nah, jadi simbol ikan yang bermakna rizki itu bisa saja berupa rizki yang lain, misalkan berupa kesehatan, berupa peluang mendapat pekerjaan, berupa keistiqomahan dalam beramal soleh, juga bisa juga bermakna penghapusan atas dosa. Karena ikan ya, itu terkait juga dengan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2685, di mana di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia." Nah, saudari kita ini lagi mujahadah. Nah, di samping itu beliau juga menimba ilmu. Nah, kepada saya menimba ilmu jangan online secara jarak jauh via telepon. Maka kesungguhan beliau menimba ilmu karena Allah dan juga mengamalkan sholawat, yang mana itu adalah anjuran Allah untuk bersalawat kepada Nabi, seperti hanya Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan simbol mendapat ikan, menangkap ikan yang sangat banyak. Beliau diberikan ikan yang sangat banyak. Bisa juga bermakna beliau dihapuskan dosa-dosanya ya, dengan jumlah yang banyak. Penghapusan dosa yang sangat banyak. Karena orang yang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu bisa dihapuskan dosa-dosanya melalui perantaraan hewan-hewan, baik itu makhluk di langit maupun di bumi, yang mendoakan orang tersebut. Walaupun bukan sebagai penceramah, bisa saja saudari kita itu mengamalkan sholawat juga mengajarkan ilmu yang saya sampaikan kepada anaknya, kepada saudaranya. Nah, kita tidak tahu seperti apa detailnya amal baik apa saja yang dilakukan saudari kita itu. Maka kalau misalkan kita bermimpi ikan, yang mana itu fisiknya, secara fisik ikan itu tidak haram tetapi halal, yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 14, maka itu bermakna baik. Nah, untuk saudara-saudariku yang lain yang ingin mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mencoba mengamalkannya. Sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca selama 30 menit, sekali duduk, sekali majelis menghadap kiblat dalam keadaan bersuci. Terserah waktunya, mau duhur, asar, maghrib, atau habis subuh. Pokoknya satu hari minimal 30 menit. Tidak usah ditambah. Karena selama 40 hari dibaca berturut-turut itu bukan hal yang mudah. Banyak orang yang gugur, tidak lolos selama 40 hari. Nanti akan dapat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri kita. Bagaimana diri kita itu dari sudut pandang Allah, keadaan spiritual kita, dosa-dosa kita, amal soleh kita. Nanti ada pemberitahuan seperti hanya saudari kita, dan banyak sekali mimpi yang saya siarkan di channel ini. Anda bisa simak pada video yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.